dengan teknologi Wolbachia itu misalnya adalah memberikan Wolbachia pada telur ya, kemudian nanti akan masuk ke nyamuknya dan kemudian itu akan meningkatkan kemampuan infektivitas, jadi ketidakmampuan menginfeksi pada manusia. Jadi ini adalah satu inovasi yang sebenarnya harus didukung selain oleh pemerintah juga oleh masyarakat. Jadi kita di Kota Jogja itu melakukan namanya randomized cluster control trial dan kita membagi Kota Jogja menjadi ada 24 bagian wilayah. 12 bagian itu secara acak diberi nyamuk yang berwolbachia, 12 tidak. Nah, kita ukur apa dampaknya terhadap kasus dengue. Nah, ternyata setelah selesai kita mendapatkan bahwa di daerah yang diberi nyamuk berwolbachia di 12 wilayah tadi, kasus dengue-nya itu turun hingga 76%, 77%. Kalau kita bicara tentang infeksi, 3 ya, agent, kumannya itu sendiri dengan penyebarannya, kemudian adanya host, jadi kapasitas tubuh menghadapi infeksi dan lingkungan. Nah, 3 ini akan mempengaruhi sejauh mana keseimbangan transmisi penyakit, dalam hal ini virus dengue itu bisa diminimalisir. Jadi kalau masalah host itu kan kita masing-masing daya tahan tubuhnya beda-beda. Apalagi kalau kena bayi atau kena usia lanjut, beda kan? Berarti Wolbachia ini salah satu alternatif. Dengan teknologi Wolbachia itu misalnya adalah memberikan Wolbachia pada telur ya, kemudian nanti akan masuk ke nyamuknya dan kemudian itu akan meningkatkan kemampuan infektivitas, jadi ketidakmampuan menginfeksi pada manusia. Jadi ini adalah satu inovasi yang sebenarnya harus didukung selain oleh pemerintah juga oleh masyarakat. Jadi Wolbachia itu adalah suatu bakteri yang alamiah yang ada di lalat buah. Nah, di dalam konteks untuk pencegahan demam berdarah ini, apabila bakteri Wolbachia tadi itu menginfeksi nyamuk Aedes aegypti, maka nyamuk Aedes aegypti tadi itu pada saat dia menggigit orang yang sakit demam berdarah, di mana di situ ada virus dengue, ya, maka virusnya itu waktu disedot darahnya ada virus dengue-nya, maka virusnya tadi itu akan mati di dalam tubuh nyamuk. Jadi waktu nyamuk tadi menggigit orang lain, dia tidak menularkan virusnya. Jadi nyamuk itu kan kita tahu siklusnya dari dewasa, kemudian bertelur ya, kemudian jentik terus naik lagi. Nah, penempatan nyamuk Wolbachia ini nyebarnya dalam bentuk telur, sehingga telur ini kita tempatkan di dalam ember-ember di rumah-rumah warga. Kemudian kan telurnya akan menetas, ya, kemudian menjadi nyamuk yang sudah berwolbachia. Kemudian nyamuk yang berwolbachia ini diharapkan nanti akan kawin dengan nyamuk Aedes aegypti yang tidak berwolbachia. Jadi sudah cukup banyak negara-negara yang menggunakan intervensi nyamuk berwolbachia. Setahu saya seperti Australia, ya, kemudian Brazil, saya kemarin ke sana juga, ada Vietnam, ada Singapura,
Jadi sejak tahun 2022 itu kita sudah melakukan, ada di beberapa daerah ya. Pertama jelas Jogja. Kemudian setelah Jogja diikuti dengan di Semarang. Terus di Bontang, Kupang, Bandung ya. Kemudian yang akan datang ini Jakarta Barat. Kemudian setelah itu akan menyusul di Bali ya, di daerah Denpasar gitu. Telur nyamuk kan tidak bisa dibeli di pasar, harus diproduksi, disiapin. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah menyiapkan masyarakat, Mbak. Ya, masyarakat itu membutuhkan waktu, gitu kan. Kemudian ketiga adalah melatih kader. Karena kader ini tadi yang akan mengkoordinir dari tadi, ibu-ibu asuh tadi kan. Meletakkan embernya di mana, caranya gimana. Itu penting. Ember itu akan diletakkan setiap 75 meter. Jadi tiap 75 meter itu ada satu ember. Kenapa 75 meter? Karena sekarang radius nyamuk terbang itu ternyata hanya maksimal 75 meter. Gitu. Jadi 75 meter kita akan letakkan. Jadi kita harus membuat foto dulu pakai foto satelit gitu. Titik-titiknya di mana, kemudian kita taruh. Jadi kita di Kota Jogja itu melakukan namanya randomized cluster control trial, dan kita membagi Kota Jogja menjadi ada 24 bagian wilayah. 12 bagian itu secara acak diberi nyamuk yang berwolbachia, 12 tidak. Nah, kita ukur apa dampaknya terhadap kasus dengue. Nah, ternyata setelah selesai kita mendapatkan bahwa di daerah yang diberi nyamuk berwolbachia di 12 wilayah tadi, kasus dengue-nya itu turun hingga 76%, 77%. Dan itu angka yang sangat signifikan, sangat bermakna, karena sebelumnya tidak ada teknologi vaksin sekalipun yang bisa sampai setinggi itu. Ini adalah kandang-kandang nyamuk. Satu kandang itu isinya sekitar 600, 300 betina, 300 jantan. Nah, mereka akan kawin di dalamnya. Kemudian si betina itu akan bertelur. Tapi sedihnya itu nyamuknya itu kalau pas netes itu, banyak sekali itu, nging itu. Terus gigitnya itu gatal sekali, banyak sekali itu. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting. Penyelenggara pemilu juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, saya Yom Sagita mengucapkan selamat mengudara Jawa Pos TV di Pulau Bali. Semoga Jawa Pos TV dapat memberikan tambahan informasi dan hiburan untuk masyarakat Bali. Jaya terus!
Jawa TV. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Stasiun Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jopos TV Bali. Jadi ini tempat perkembangbiakan nyamuk. Fungsinya adalah agar kami bisa memproduksi telur nyamuk, sehingga kami bisa kirim ke 5 kota dan di sana kemudian disebarkan ke masyarakat. Nah, agar kita memastikan bahwa telur yang kita kirim itu memang 100% mengandung Wolbachia, kita harus cek di lab diagnostik. Kita melakukan pelepasan nyamuk itu sampai frekuensi nyamuk berwolbachianya sekitar angka 60%. Nah, untuk bisa tahu berapa lama itu diperlukan, tentu kita harus melakukan monitoring dari waktu ke waktu selama proses pelepasan. Di situ kemudian kita menangkap nyamuk yang di luar sana, kemudian kita kirim ke lab. Tapi untuk yang proses di 5 kota ini, tentu saja kita melibatkan labnya Kementerian Kesehatan. Di sana mereka akan melihat apakah nyamuk yang ditangkap, nyamuk Aedes aegypti yang bertangkap sudah mengandung Wolbachia dan berapa besar frekuensinya. Jadi secara prinsip lab diagnostik itu fungsinya untuk memastikan telurnya itu terkirim itu mengandung Wolbachia, tidak ada virus dengginya yang kita kirim. Kemudian yang kita menangkap nyamuk yang di luar sana, kemudian memeriksa untuk melihat apakah bakteri Wolbachia-nya sudah berkembang atau belum. Ini adalah kandang-kandang nyamuk. Satu kandang itu isinya sekitar 600, 300 betina, 300 jantan. Nah, mereka akan kawin di dalamnya. Kemudian si betina itu akan bertelur. Nah, kami menyediakan secari kain flanel itu untuk nyamuk betinanya bertelur. Dan setelah bertelur itu kemudian kami panen. Setiap minggu kami panen. Dan itu telur-telur tersebut yang kita kirimkan ke lapangan. Kami saat ini punya kapasitas menghasilkan sekitar 6 juta telur nyamuk per minggu. Di tahun 2021 ini kita mengimplementasikan Wolbachia ini di Kabupaten Sleman dengan sasaran 13 kapanewon atau kecamatan dan 39 kelurahan ya. Dari situ kemudian kita mencoba dimulai dari telur. Jadi kalau dulu pelepasan nyamuk dewasa, ini dimulai dari telur. Kita membentuk orang tua asuh untuk merawat telur-telur sampai menetas, akhirnya berhasil di 21. Di tahun 2019 itu ada 728 kasus. Kemudian di 2020 memuncak lagi ada 810 kasus selama 1 tahun. Nah, setelah intervensi dengan Wolbachia di tahun 2021 ini turun menjadi 282 kasus. Kemudian di tahun 2022 agak naik lagi menjadi 330 kasus karena ini memang siklus 3 tahunan kita. Kemudian di tahun 2023 itu turun lagi menjadi 146 kasus. Nah, kemudian saat ini di 2024 naik lagi menjadi 433 kasus. Ini karena adanya iklim El Niño sama El Nino. Nah, ini menurut kami fluktuasi dari kasus demam berdarah yang di Sleman ini masih jauh di bawah
angka yang terjadi sebelum penerapan dengan Wolbachia. Nama saya Ibu Karyani, umur 46 tahun, jadi OTAN semenjak tahun 2021. Saya menjadi orang tua asuh Woli tahun 2021, bulan Mei sampai Desember. Sebelumnya nggak tahu, tapi kan setelah kan kita dikumpulkan, diberi sosialisasi untuk orang tua asuh ini. Khususnya di Cokro Konteng itu ada 10 titik. Nah, itu dikumpulkan dulu, terus dikasih sosialisasi dari puskesmas, mau nggak dititipi si ember itu. Itu kan dulu DBD kan sini banyak. Setelah ada itu sudah agak reda, sampai sekarang dikatakan ya 100% nggak ada kasus DBD. Tapi sedihnya itu nyamuknya itu kalau pas netes itu banyak sekali itu nging itu, terus gigitnya itu gatal sekali, banyak sekali itu. Manfaatnya khususnya untuk Padukuhan Cokro Konteng ini angka DBD-nya sangat menurun, bahkan 100% nggak ada setelah adanya si Woli itu tadi. Dari diberikan si Woli 2021, 22 kan kita kosong. Baru 23 kita ada 7, terus sekarang 24, sampai Juli ini saya tadi matur 4 kasus. Berarti kan sudah ada penurunan dari yang tadinya tahun 2020 19 kasus, langsung kan turunnya banyak kan. Dari 19 langsung cuma 7 sama sekarang sampai Juli 4. Berarti kan kemanfaatannya kan ada. Kita datangi, kita berikan motivasi, kita jelaskan bahwa ini bukan nyamuk biasa, tapi sebagai nyamuk untuk kita kawinkan agar mengurangi resiko DB itu. Kita punya program juga PSN. Setiap tahun kita menganggarkan PSN, pemberantasan sarang nyamuk di 8 padukuhan. Kita anggarkan kader dusun dan kader kelurahan, kita keliling di setiap padukuhan. Ini pun kita masih berjalan, setiap tahun kita anggarkan terus untuk menekan angka yang kena DB itu warga. Tahun kemarin itu angkanya di 1.800-an ya, tahun 2023. Tahun 2024 sampai minggu ke 1 Juni itu sekitar 5.800-an. Yang meninggalnya ada 21 orang. Tahun kemarin 2023 ada 8 orang. Jadi memang peningkatannya tahun 2024 ini luar biasa. Pan Sofia itu sebetulnya sebuah kampus yang didirikan oleh para entrepreneur muda di tahun 1989. Sehingga kalau super luar biasa gede banget. Biasa saya ada di ini di acara Ngopi Bali alias ngobrol produktif inspiratif dari Bali. Ayo komunikasikan bisnis, event, atau pengumuman Anda di Koran Jawa Pos Radar Bali. Kontak WA 0877 5087 5999 atau email grafisiklan.radarbali@gmail.com. Jawa Pos Radar Bali, lugas dan tuntas. Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas evaluasi Stasiun Pasar Kombes Pol Wisnu Prabowo menjelaskan, pelaku pembunuhan berinisial AAR menyerahkan diri setelah membuat ikan air tawar yang didominasi jenis ikan koi. Ikan-ikan. Saksikan Beranda Nusantara setiap Senin hingga Sabtu pukul 11 waktu Indonesia bagian tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Diakuinya Candi Borobudur sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO menjadi poin penting penyelenggara pemilu
juga menjadi sorotan, terutama untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap bisa kita interpretasikan sebagai adegan bela diri yang saling menjadi. Ini yang menjadikan berbeda. Artinya ketika kita mendidik anak-anak, kalau misalnya kasus di Kota Bandung turun jadi 70%, ini sampai bulan Juni itu kita 5.800-an kasus. Bayangkan berkurang 70%-nya jadi tinggal berapa kasus lagi ya. Itu pasti akan sangat menolong masyarakat. Pasti akan sangat menolong terutama kalau dikaitkan dengan tingkat rawat inap di rumah sakit gitu. Pasti akan sangat menolong banyak pihak. Di Kota Bandung kita mulai rilis tanggal 31 Oktober 2023 dan selesai 8 Mei 2024 kemarin. Itu dilaksanakan di satu kelurahan, yaitu Kelurahan Pasanggerahan, Kecamatan Ujung Berung. Yang dilaksanakan di Kelurahan Pasanggerahan itu capaiannya mencapai 67,5%. Artinya 67,5% nyamuk di wilayah pelepasan nyamuknya adalah sudah nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Targetnya itu 60% sebetulnya. Jadi sudah melebihi. Itu juga jadi harapan untuk di 4 kelurahan yang lainnya yang sekarang sedang berjalan, harapannya juga bisa mencapai lebih dari 60%. Tahun kemarin itu angkanya di 1.800-an ya. Tahun 2023, tahun 2024 sampai minggu ke 1 Juni itu sekitar 5.800-an. Yang meninggalnya ada 21 orang. Tahun kemarin 2023 ada 8 orang. Jadi memang peningkatannya tahun 2024 ini luar biasa. Alhamdulillah dukungan dari Kemenkes, Dinkes Provinsi dan juga UGM sangat baik. Selain tim kami dilatih oleh Kemenkes dan UGM. Kemenkes dan UGM juga melatih kader-kader pilihannya ya, yang merupakan perwakilan dari tiap kelurahan untuk dilatih juga di tingkat Kementerian Kesehatan. Kemudian kami juga melaksanakan pelatihan di tingkat kota untuk kader dengan jumlah yang lebih banyak. Selanjutnya kecamatan, puskesmas juga terus intens melakukan komunikasi, pembinaan terhadap para kader sehingga diharapkan mereka juga terampil dalam menyampaikan informasi tentang program nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini kepada masyarakat. Nama saya Rifki Asapa, selaku Field Manager Wolbachia Dinas Kesehatan Kota Bandung, telah bergabung di sini kurang lebih dari bulan September tahun 2023. Kalau untuk sosialisasi kita awalnya memang diagendakan oleh kewilayahan, terutama RT RW. Mereka mengadakan semacam sosialisasi di wilayahnya, baik itu sosialisasi langsung terkait program ini atau juga kita biasanya ikut ke beberapa kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian, arisan, posyandu. Nah, kita sosialisasikan terkait program tersebut di sana ke masyarakat, juga ke beberapa calon orang tua asuh. Di sana juga dijelaskan fungsinya orang tua asuh itu cukup hanya menjaga ember saja supaya aman, supaya ember tersebut tidak tumpah, tidak hilang, seperti itu. Memang banyak faktor apabila dari telur tersebut bisa menjadi nyamuk. Itu tadi banyak faktor, cuaca juga terkadang mempengaruhi gitu. Kita harus bisa memastikan bahwa ember tersebut aman sampai jadi. Kalau misalkan ada yang gagal, kita coba pindahkan, kita coba alihkan tempat penyimpanannya. Yang mulanya mungkin awalnya di bawah, kita coba digandung supaya memaksimalkan proses tersebut. Dalam satu
ember itu hanya kisaran 300 sampai 400 telur nyamuk. Itu pun kalau jadi semua. Nah, supaya nanti maksimal selama 6 bulan itu artinya harus diganti selama 2 minggu sekali. Sedangkan kan siklus nyamuk juga artinya hanya sampai 3 mingguan gitu, seperti itu. Ya pasti pertama nggak tahu ya apa itu Wolbachia. Wolbachia itu apa? Setelah saya dikasih tahu sama kader Wolbachia, sama Korlap Wolbachia juga, sama pengurus setempat, Ibu Lurah juga, ternyata Wolbachia itu nggak berbahaya ya gitu. Saya baru tahu Wolbachia itu adalah ternyata bakteri alami yang terdapat pada lalat buah kayak kupu-kupu, capung ya gitu. Ya salah satu caranya dengan cara menjaga itu misalnya disimpan di tempat yang aman, yang nggak kelewat sama anak-anak ya, nggak bisa diambil sama orang lain kayak gitu. Misalnya ada pencuri atau tukang yang gitulah. Pokoknya di tempat yang aman, di atas juga bisa supaya nggak keraih sama anak-anak juga. Kebetulan kan kalau penitipan ember gitu katanya kan pengecekannya 2 minggu sekali ya. Kalau apa ya Kak, paling bilang sama tetangga, aku ketitipan ember Wolbachia loh, kita harus jaga sama-sama karena ini kan demi kesehatan semua untuk Indonesia juga gitu, demi kita semua, dari kita untuk kita gitu juga. Target yang diharapkan adalah bahwa penyebaran atau pelaksanaan penyebaran telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini, kita berharap seperti yang sudah kita lakukan di Kelurahan Pasanggerahan ya. Di Kelurahan Pasanggerahan ini alhamdulillah kemarin berhasil sampai mencapai 67%. Nah, kita berharap di 4 kelurahan ini ya minimal 67% atau lebih dari target yang ditetapkan minimal dari Kemenkes begitu. Di dalam pelaksanaan kegiatan ini ya, peran daripada kewilayahan yaitu kelurahan kecamatan, kita bagaimana mengoptimalkan partisipasi aktif masyarakat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya. Kita mencoba untuk memberikan keyakinan kepada warga masyarakat melalui sosialisasi, penyampaian edukasi dan informasi bahwa kegiatan kita lakukan ini insya Allah bermanfaat bagi warga masyarakat dan aman bagi warga masyarakat. Penyebaran nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini, kalau dilihat manfaatnya ini ya akan terasa sekitar 1 tahun sampai 2 tahun kemudian. Jadi benar-benar masyarakat ini harus sabar.